seorang pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin. Versi Kauri TV, episode 40. Lalu Randy berkata, "Maaf Pak, Bu, kedatangan Randy ke sini selain bersilaturahmi, Randy juga mau izin kalau Randy akan ngajak jalan rindu keliling-keliling daerah sini," kata Randy. "Iya silakan nak, jaga rindu baik-baik ya, jangan ngebut-ngebut bawa kendaraannya," kata ibunya Rindu. "Iya Bu," jawab Randy. Lalu, mereka berdua pun bersalaman, tanda bahwa mereka pamitan dan akan berangkat, karena Randy akan mengajak Rindu dengan menaiki motornya. Namun, Pak Kades itu memanggil Randy. Randy, "Iya Pak," jawab Randy. "Kamu mau bawa anakku menaiki motor itu?" "Iya Pak," jawab Randy kembali. "Kalau kamu bawa putriku menggunakan motor, Bapak tidak izinkan kalian untuk pergi. Lebih baik gak usah jalan-jalan lagi," kata Pak Kades. "Tapi Pak, saya mau pergi jalan, dan ini sudah komitmen kami di hari kemarin," kata Randy, yang berkata ini dan itu, supaya bisa pergi bersama Rindu untuk keliling daerah tersebut. Namun, jawaban aneh yang muncul dari mulut Pak Kades. Dia berkata, "Kalau kamu mau memaksakan untuk pergi, kamu bawa mobil Bapak saja. Ini kuncinya, mobilnya ada di garasi," kata Pak Kades. Sambil memegang kuncinya, Randy pun kebingungan. Ini beneran, atau hanya mimpi belaka, malah mengizinkannya untuk membawa mobil mewah milik Pak Kades. Lalu Randy berkata, "Bapak, tidak lagi bercandakan," kata Randy. Karena ini di luar dugaan si Randy. Entah kenapa, Pak Kades ini begitu baik pada dirinya. Kemudian, Randy mengambil kunci mobilnya dan menukarnya dengan kunci motor yang dibawa dirinya, dengan berkata dalam hati, "Pak Kades ini pelin-pelan sekali ya, kemarin melarang saya agar menjauhi Rindu, tapi di hari ini malah mengizinkanku pergi bersama Rindu, malah agar saya membawa mobil mewah miliknya. Ini benar-benar aneh," kata Randy, yang berkata-kata di hatinya, sambil menyalakan mesin mobil mewah milik Pak Kades. Bahkan Pak Kades pun mengantarkannya sampai ke garasi tersebut. Sepertinya benar kalau pemuda ini adalah putra Pak Erlangga. Kalau orang biasa ataupun orang miskin, mana mungkin bisa mengendarai mobil mewahku? Kalau bukan, memang sudah terbiasa menggunakan fasilitas mobil mewah, kata Pak Kades, yang berkata-kata dalam hati, sambil menatap kepergian Randy bersama putrinya. Kemudian, setelah mereka berdua tidak terlihat lagi, Pak Kades bersama istrinya duduk kembali di terasnya. Istrinya pun bingung, kenapa tiba-tiba suaminya itu mengizinkan Randy, padahal sebelum-sebelumnya melarang putrinya berdekatan dengan si Randy, karena ibunya selalu mengizinkan Rindu berteman dengan siapapun, karena dirinya sadar bahwa dulu memang terlahir dari keluarga tidak mampu. Beda dengan Pak Kades, dia merasa dendam dengan masa lalunya yang terlahir dari keluarga tidak mampu, sehingga saat kaya, dia benar-benar menjaganya agar jangan sampai jatuh miskin lagi. Sebab, jadi orang miskin itu sangat dihina oleh orang lain. Jangankan teman ataupun sahabat, setan sekalipun tidak mau meliriknya saat jadi orang miskin. Sementara Randy, dia masih terlihat aneh dengan kejadian tadi, perihal orang tua Rindu yang tiba-tiba baik pada dirinya. Lalu dia pun berkata, "Kenapa ya, orang tuamu kok jadi baik begini? Padahal beberapa waktu lalu, saat saya berkunjung ke rumahmu, ayahmu itu terlihat sekali tidak menyukaiku. Sebenarnya ada apa ini?" tanya Randy. "Saya juga kurang tahu Mas. Entah kenapa, tiba-tiba ayah baik seperti itu," jawab Rindu. "Apa kamu cerita perihal identitasku, bahwa aku ini anak Pak Erlangga, seorang pengusaha yang memiliki puluhan perusahaan cabang di wilayah ini?" tanya Randy, dengan wajah yang sedikit heran. "Tidak Mas, saya tidak memberitahukannya
ke siapapun. Kan ini permintaan Mas Randy, agar saya tidak menceritakannya ke siapapun, termasuk kedua orang tuaku. Iya sih, saya memang melarangmu, agar tidak menceritakannya ke siapapun, kata Randy. Oh ya Mas, lalu Bihana itu, sebenarnya, siapanya Mas Randy? Tanya Rindu. Karena sebelum-sebelumnya, Randy pernah berkata, bahwa Bihana itu, adalah neneknya Randy. Baik, akan ku ceritakan. Tapi saya minta, agar kamu, merahasiakan semuanya, setelah kamu tahu, semuanya perihal diriku, kata Randy. Baik Mas, saya janji, saya tidak akan ceritakan perihal ini, ke siapapun termasuk kedua orang tuaku, jawab Rindu, yang berjanji, tidak akan menceritakan semuanya. Baiklah, sebenarnya, Bihana itu, adalah ibu asuhku, orang yang mengasuhku, dari sejak aku kecil. Itu sebabnya, aku sayang banget sama beliau. Begitu juga beliau, dia sangat sayang banget padaku. Oh pantesan, Mas Randy itu, seperti anak kandungnya. Ternyata, Mas Randy ini, diasuh dari sejak kecil, kata Rindu. Iya benar, aku diasuh. Dari sejak kecil, mereka terus berbincang-bincang, selama perjalanan keliling-keliling daerah tersebut, hingga akhirnya, menemukan sebuah restoran yang lumayan mewah. Mereka berdua pun, mampir ke restoran tersebut, dan, memesan masakan favorit restoran tersebut, yang memang harganya, lumayan mahal. Namun, di saat mereka menunggu masakan matang, ternyata, mereka sudah diikuti oleh beberapa preman, karena Randy membawa mobil mewah, sehingga Randy menjadi target empuk untuk diganggu. Pasti dia orang kaya, mobilnya saja sangat mewah sekali, kata preman tersebut, yang berbicara bersama teman-teman satu gengnya. Ayo kita ganggu dia, kita minta jatah sama dia. Masa iya tidak dikasih 1 juta? Kalau nggak dikasih, kita hajar di tempat aja, kata teman satunya. Iya benar sekali bro, hai cewek, godain aku dong, kata preman itu, yang mengganggu Rindu. Hei, mau kalian apa? Jangan ganggu kekasihku, kata Randy. Namun, preman itu, tidak berbasa-basi lagi, langsung narik Randy, dan memukulnya, ke wajah si Randy. Lalu Randy berkata, mau kalian apa? Tanya Randy. Namun, tanpa menjawab pertanyaan dari Randy, preman itu langsung berkata, jangan sok jadi jagoan di sini. Daerah ini adalah kekuasaanku. Ketika mendengar kata itu, Randy jadi teringat dengan ucapan ayahnya. Jika diganggu di daerah tersebut, langsung sebut saja PT Nusantara sedang berjaya. Ketika Randy berkata seperti itu, semua orang yang sedang makan di restoran tersebut, termasuk pemilik restoran tersebut pun, langsung terbangun, dan melihat ke arah Randy. Karena sandi itu, menandakan bahwa, orang tersebut, adalah putra Pak Erlangga. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.